Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 22472010011. Di sini saya dari program studi kimia Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kimia katalis, yakni bedah jurnal. Nah, jurnal yang saya ambil yakni berjudul Homogeneous and Heterogeneous Catalyst for Hydrogenation of CO2 atau Methanol under Mild Condition. Jadi, dalam jurnal ini membahas katalis homogen dan heterogen dalam proses hidrogenasi karbon dioksida atau CO2 menjadi metanol pada kondisi yang lebih ringan atau lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional. Jadi, hidrogenasi itu apa sih? Nah, hidrogenasi itu adalah proses kimia di mana molekul hidrogen atau H2 ditambahkan ke senyawa lain, biasanya menggunakan bantuan katalis untuk mempercepat reaksi. Reaksi ini disebut dengan reaksi reduksi karena melibatkan penambahan hidrogen untuk mengubah senyawa menjadi bentuk yang lebih tereduksi. Aplikasi hidrogenasi dalam jurnal ini yaitu mengubah karbon dioksida atau CO2 menjadi metanol sebagai bahan bakar atau bahan kimia. Nah, dalam hal ini peneliti menggunakan katalis homogen dan heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang menggunakan molekul katalis yang terlarut dalam medium reaksi, seringkali dengan bantuan aditif. Nah, dalam jurnal ini, bantuan aditifnya itu seperti alkohol atau amina untuk membentuk intermediate yang lebih mudah direduksi menjadi metanol. Kalau katalis heterogen, yakni katalis yang berbasis logam atau kombinasi logam dengan dukungan tertentu yang bekerja melalui mekanisme aktif di permukaan katalis, jadi hanya di permukaannya saja. Kemudian penelitian ini berfokus pada katalis yang dapat bekerja pada suhu lebih rendah, kurang lebih 170 derajat Celcius, yang dapat meningkatkan efisiensi, salah satunya itu. Nah, latar belakangnya di sini pemanasan global dan perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca, terutama CO2, menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan pembangunan berkelanjutan. Konsentrasi CO2 di atmosfer telah meningkat lebih dari 45% sejak revolusi industri, mencapai 415 ppm pada tahun 2019. Nah, CO2 itu berasal dari berbagai sumber, bisa dari sumber alam maupun dari buatan manusia. Kalau dari sumber alam itu contohnya adalah respirasi makhluk hidup. Nah, jadi semua organisme yang bernafas menghasilkan CO2 saat mengubah oksigen menjadi energi. Nah, salah satunya dari alam itu. Kalau dari buatan manusia, sumber CO2 itu salah satunya adalah dari pembakaran bahan bakar fosil. Contohnya adalah penggunaan batu bara, minyak, dan gas alam dalam industri dan transportasi itu menghasilkan CO2. Dan yang lainnya contohnya di dalam proses industri, ini produksi semen, baja, dan bahan kimia seringkali menghasilkan CO2 sebagai produk sampingan. Nah, CO2 itu sangat penting dalam siklus karbon, tetapi peningkatan jumlahnya di atmosfer menyebabkan pemanasan global atau global warming. Kemudian, sebagian besar emisi CO2 berasal dari penggunaan bahan bakar fosil yang sulit dikurangi secara drastis dengan teknologi industri saat ini. Oleh karena itu, diperlukan solusi inovatif seperti penangkapan dan pemanfaatan CO2 untuk mengubahnya menjadi bahan bakar dan bahan kimia bernilai tinggi, termasuk metanol. Metanol memiliki berbagai aplikasi mulai dari bahan bakar alternatif hingga bahan baku industri kimia. Metanol
atau yang biasa kita kenal dengan CH3OH memiliki berbagai fungsi penting dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermotor dan berperan aktif dalam produksi biodiesel. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bahan sintetis bahan kimia, dan dalam pangan dan pertanian digunakan dalam beberapa proses pengolahan makanan. Kemudian berperan dalam produksi pestisida, itu adalah salah satu fungsi dari metanol. Nah, di sini dalam jurnal ini ada gambar. Nah, gambar dalam jurnal ini menggambarkan konsep siklus karbon netral yang berkelanjutan di masa depan, yakni panah hitam. Nah, jadi di masa depan kalau menggunakan siklus karbon netral dibandingkan dengan siklus karbon saat ini, yakni garis putus-putus yang berbasis industri bahan bakar fosil. Reaksi kimia tanpa katalis. Nah, di sini ada CO2 plus 3H2. 3H2 menjadi CH3OH, yakni metanol plus H2. Nah, ini reaksi konvensional. Reaksi ini bersifat eksotermik, sehingga suhunya itu lebih dari 220 derajat Celcius. Nah, suhu tinggi ini dapat mengurangi hasil metanol akibat keseimbangan termodinamika. Nah, jadi fungsi dari penambahan katalis tersendiri yakni adalah mengubah suhu katalis ini menjadi lebih rendah, yakni tadi yang sudah saya sebutkan adalah kurang dari 170 derajat Celcius. Nah, tahapan reaksinya adalah hidrogenasi CO2 menjadi asam format, kemudian menjadi formaldehida, kemudian terakhir menjadi metanol. Ini reaksi kimianya yang pertama CO2 menjadi asam format atau HCOOH. Jadi CO2 dan H2 akan memproduksi HCOOH. Kemudian ketika sudah mendapatkan asam format dirubahlah menjadi formaldehida, yakni dengan rumusnya HCOOH plus H2 menjadi HCHO plus H2O. Kemudian formaldehida menjadi metanol, yakni HCHO plus H2 menjadi CH3OH. Reaksi keseluruhannya adalah CO2 plus 3H2 menjadi CH3OH plus H2O. Katalis homogen. Jenis katalis yang digunakan dalam penelitian ini adalah monofungsional, yakni hanya mengandalkan logam transisi seperti RuCO dengan ligan tridentat, misalnya tripos. Kemudian yang kedua menggunakan M atau NH bifungsional, yakni menggunakan kompleks logam. Contohnya adalah RuMnFe yang bekerja sama dengan gugus NH dari ligan untuk aktivitas H2 dan transfer hidrid atau proton. Kemudian yang ketiga, jenis katalis yang ketiga adalah aromatisasi dearomatisasi. Katalis ini bekerja melalui perubahan struktur elektron, contohnya RuPnN, tapi kurang efektif dibanding MnH bifungsional. Nah, ini adalah tabel dari hasil katalis homogen. Di sini berisi data hasil dari berbagai katalis homogen. Kemudian contohnya ini menghasilkan ton lebih dari 2000 dalam 20 jam. Kemudian katalis heterogen. Mekanisme umum hidrogenasi CO2 ke metanol atau katalis heterogen. CO2 plus 3H2 menjadi CH3OH plus H2O. Nah, di sini menggunakan sistem katalis tandem dengan menggunakan Cu atau M2C, MO2C, dan Cu atau Cr2CuO4. Langkah-langkahnya adalah Cu atau Cr2 CuO4 mengubah CO2 menjadi format dalam bentuk etil format
jika ada etanol. Kemudian yang kedua, Cu atau MO2C menghidrogenasi etil format menjadi metanol. Yang ketiga, reaksi tandem dua katalis digunakan bersama untuk menyelesaikan jalur reaksi secara efisien, meningkatkan produksi metanol hingga 60 derajat. Skema umum jalur reaksi katalis heterogen, CO2 ditambahkan dengan katalis akan menjadi CO2 adsorpsi, kemudian CO2 plus H menjadi HCOO format teradsorpsi. Yang ketiga, HCOO plus H menjadi H2CO formaldehida teradsorpsi. Kemudian yang keempat, H2CO plus H menjadi CH3OH metanol teradsorpsi. Kemudian CH3OH menjadi CH3OH desorpsi. Nah, simbol bintang ini menunjukkan situs aktif permukaan katalis. Ini grafik hasil dari penambahan katalis heterogen. Nah, katalis M atau MO2C, M sama dengan PM PdCuFeCO. Hasilnya adalah PD sama dengan Cu, namun Cu lebih besar dari Fe, kemudian Fe juga lebih besar dari Cu dalam selektivitas metanol. Kesimpulannya adalah katalis homogen unggul dalam efisiensi dan jalur reaksi, cocok untuk studi mekanistik dan aplikasi skala kecil. Untuk katalis heterogen lebih menjanjikan untuk aplikasi industri karena kemudahan pemisahan, stabilitas, dan integrasi dengan proses CCU, Carbon Capture and Utilization. Oke, thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari penyampaian presentasi saya tadi. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.